dalam dunia usaha diperlukan sebuah kepemimpinan, yaitu kemampuan bagaimana untuk mengelola. Bapak dan Ibu sekalian, manajer adalah seorang pengelola dan dia akan menentukan apakah orang yang akan dibawanya maju ataupun bahkan mundur. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sangat sukses di bisnis ini. Ada dua pembicara. Pembicara yang pertama adalah seorang milenial. Bahkan mungkin upline kita semua yang ada di SSW, di Smart Synergy World ini. Dan yang kedua, orang yang begitu mau glosor. Artinya dia dengan rendah hati untuk menerima kenyataan yang ada. Baik, kita akan ketemu dengan seorang yang luar biasa, seorang milenial yang bisnisnya sudah mencapai mancanegara, baik di benua Asia, kemudian benua Eropa, bahkan di tanah negara Arab. Siapakah beliau? Kita akan sambut beliau, seorang milenial yang luar biasa. Beri aplaus untuk beliau. Beliau adalah seorang star manager atau star ambassador dengan perolehan 3 star ambassador. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, berikan aplaus untuk beliau. AA Rizal Fahmi Ramadan. Luar biasa sekali. Al-Mukarram wal Muhtaram AA Rizal Fahmi Ramadan. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zamroni yang cetar, luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab masih dikit nih. Sekali lagi, yang menjawab salam, semoga tahun depan bisa mencapai apa-apa yang dihajatkan dan terutama bisa berangkat umroh. Amin ya Amin, amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi semoga yang menjawab salam Allah berikan kesehatan dan Allah mudahkan segala urusan, terutama yang masih punya hutang bisa lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah menjawab salam baik secara langsung maupun mungkin yang dalam hati. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat karunia serta hidayahnya sampai hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi melalui forum online ya di training BDP Business Developing Program yang insya Allah pada malam hari ini kita akan saling belajar, akan sharing tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan pemimpin yang besar atau be a great leader. Ya, dan juga salam semoga selalu tercurah limpahan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat serta umat yang hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa istiqomahkan dalam menjalankan segala sunnahnya, dalam bersalawat kepadanya, dan tentunya kita istiqomah dalam barisan dakwahnya.
Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang terhormat kepada founder dan co-founder Smart Synergy World, Abi Masteri Firmansyah dan Umi Alis Ratnasari, yang alhamdulillah pada hari ini beserta rombongan tadi dapat infonya sedang melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah, sudah ambil mikot di Masjid Bir Ali, dan insya Allah pada kesempatan kali ini mungkin sedang umroh ya. Kita doakan semoga beliau beserta rombongan SSW dan rombongan travel ya, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala aktivitas dan ibadahnya selama perjalanan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh PIC dan leader dari PIC 1 hingga 33 yang senantiasa istiqomah dalam membina timnya, membuat laporan produksi, maupun tadi ya membina tim-timnya gitu, yang sabar gitu ya, dan yang terus berjuang. Terima kasih untuk keistiqomahannya dan perjuangannya, serta menjadi leader ya, belajar langsung praktek menjadi leader. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada moderator kita yang kalau ada beliau dijamin suatu acara atau suatu perkumpulan pasti heboh dan ramai. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Ahmad Zamroni. Masya Allah ya, luar biasa. Dan tak lupa juga kepada nanti juga salah satu pembicara, yaitu ada Bapak Heru Subagio, yang kita tahu juga beliau luar biasa ya, dari segi leadership, komunikasi juga sangat baik. Ya, insya Allah nanti akan sharing juga tentang kepemimpinan, terutama tentang bagaimana beliau menjadi leader dan di PIC selama di SSW maupun pengalaman beliau sebelumnya ya, bisa sharing nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf kalau agak ini ya, suara agak pilek sedikit ya, mungkin karena peralihan cuaca, tapi insya Allah sudah minum macam-macam herbal, X-Men Hubs Pro dan Ecovico semua udah masuk ya, ikhtiarnya sudah ya, insya Allah tetap bisa fit dan semoga bisa maksimal dalam sharing malam hari ini. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya semua di layar. Oke, ya sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Rizal Fahmi Ramadan. Kalau di SSW biasa dipanggil A.A. Rizal gitu ya, karena orang Sunda dan anak pertama, jadi biasa dipanggil A.A. Rizal. Dan alhamdulillah menjadi mensupport Bapak Ibu dan Abi Umi maupun seluruh mitra SSW jika ada sesuatu yang diperlukan di dalam divisi training. Alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan mengulas kembali, ini pernah disampaikan oleh founder SSW, Abi Masteri Firmansyah, yaitu Be a Great Leader. Dan oh ya, tadi lupa terima kasih juga kepada seluruh sahabat SSW, mitra-mitra SSW yang terus istiqomah belajar ya, di forum-forum baik secara tatap muka ataupun online ya. Kami ucapkan terima kasih. Ada yang sekitar mungkin Jabodetabek, ada yang dari Serang, ada yang dari daerah, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri ya. Biasanya ada yang dari Hong Kong maupun Malaysia. Alhamdulillah, semoga silaturahmi kita bisa terus berlangsung dan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat sekalian, kita sama-sama niatkan pembelajaran hari ini semoga menjadi keberkahan, dan tentunya ilmu yang bisa saya sampaikan dan mungkin dalam apa-apa yang kita pelajari nanti ada sesi tanya jawab bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing tentang Be a Great Leader. Nah, sesuai judul Be a Great Leader, kita pretelin dulu nih. Jadi kalau di Indonesia adalah Be a Great Leader, be itu menjadi a great leader, seorang great itu lebih ke besar gitu ya, atau spesial.
menjadi pemimpin, leader itu pemimpin yang besar. Jadi kalau ada bukunya bagaimana merubah good menjadi great. Nah, jadi bukan sekedar good, bukan menjadi pemimpin yang baik, tapi ini menjadi great leader gitu, pemimpin yang besar atau pemimpin yang lebih baik atau terbaik. Nah, ini termasuk kalau kita belajar gitu ya oleh founder SSW seringkali disebut 5 kemahiran. Nah, salah satunya kemahiran leadership atau leadership skill. Nah, maka dari itu materi hari ini kita salah satunya adalah bagian dari leadership skill. Ya, oke. Jadi bagaimana seorang menjadi leader yang besar gitu ya. Nah, kita belajar dulu tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak moderator, Bapak Zamroni, leader. Leader itu adalah pemimpin. Tentunya seorang pemimpin ada syarat-syarat gitu ya. Yang pertama, pemimpin dia harus punya sesuatu yang dipimpin gitu ya. Sesuatu yang dipimpin dan tentunya dia juga punya lingkupan dalam artian skala apa dia memimpin gitu ya. Misalnya ada pemimpin rumah tangga gitu ya, seorang suami, seorang ayah, atau misalnya kepala sekolah. Nah, berarti dia lingkupnya memimpin sekolah itu. Ataupun ya kalau misalnya di SSW, misalnya PIC. Nah, berarti dia leader dari timnya yang dalam PIC tersebut. Atau seorang mitra yang punya satu mitra gitu ya, satu tim, maka dia leader untuk timnya gitu. Tinggal kita mencakup apa nih cakupan kita. Selain itu juga punya tujuan. Nah, seorang pemimpin harus punya tujuan di mana apa organisasi ataupun lingkupan tadi maupun orang-orang yang dipimpin itu mau dibawa ke mana gitu ya. Atau apa nih tujuan kita ngumpul, apa tujuan kita misalnya tadi dalam keluarga, apa sih tujuan keluarga? Nah, seorang pemimpin dalam rumah tangga, dalam konteks hari ini misalnya ayah ataupun suami gitu ya, kira-kira keluarganya akan dibentuk seperti apa kayak gitu. Jadi harus punya tujuan. Nah, kita tentunya kita akan belajar baik secara umum dan terkhusus bagaimana menjadi pemimpin di lingkup perusahaan PTB sini atau network marketing. Oke, yang pertama, nah kita ngebahas tentang good leader atau pemimpin yang baik. Nah, ini ada beberapa poin yang sudah disusun oleh founder kita atau founder SSW. Yang pertama itu attitude. Attitude itu artinya sikap ya. Jadi sikap memiliki attitude yang tenang dan positif. Nah, seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Nah, tentunya ini harus dibentuk dan harus dipelajari gitu. Jadi membuat atau punya sikap atau attitude yang tenang dan positif. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin kita sering ngelihat gitu ya, founder dan co-founder SSW kayaknya dalam menyikapi sesuatu itu tenang gitu, positif. Kalau ada masalah, ada prosesnya kita bayun dulu atau di cross check dulu. Nah, kita juga harus punya hal yang kayak gitu. Jadi seorang pemimpin harus punya ketenangan dan punya positif dalam artian ketika ingin membuat suatu kebijakan gitu ya atau suatu aturan, nah ataupun bagaimana merespon sesuatu itu harus punya ketenangan dan sikap yang positif. Misalnya ambil contoh ketika misalnya ada yang mengatakan sesuatu yang negatif tentang kita gitu atau seorang mengatakan sesuatu yang negatif tentang pemimpin itu di belakang kita. Nah, apa yang kita harus sikapi kayak gitu? Tentunya kita harus punya ketenangan. Itu kan misalnya ngomong orangnya ngomong di belakang kita harus tabayun. Ataupun ya kita ketika orang itu ngomong negatif tentang kita, tapi dalam diri kita sebenarnya nggak merasa gitu ya, kita nggak sesuai apa yang dikatakan dengan sesuatu yang realnya gitu atau sesuatu yang nyatanya nggak sesuai, maka ya kita biarkan aja gitu ya, kita tenang selama itu nggak merugikan gitu, justru malah orang itu yang rugi kayak gitu. Dan tentunya kita juga harus punya positif ketika misalnya ada masukan ataupun ada sesuatu hal gitu ya, kita cari sudut pandang yang positif terlebih dahulu. Oke, selanjutnya poin selanjutnya adalah membuka komunikasi. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau misalnya dalam 5 poin kemahiran,
di leadership skill ini memang biasanya di paling terakhir gitu ya, dan tentunya harus ditunjang dengan kompetensi ataupun skill-skill lainnya. Nah, seorang pemimpin harus bisa membuka komunikasi. Jadi karena tadi seorang pemimpin pasti ada yang dipimpinnya gitu, orang-orang di belakangnya atau orang-orang kalau dalam struktur gitu ya, ada orang di bawahnya. Jadi membuka komunikasi ini kita harus bisa gitu ya memberikan komunikasi. Kadang kalau misalnya orang atau misalnya bahasannya bawahan gitu ya, ataupun orang yang dipimpinnya, kadang mungkin ada yang malu atau nggak enak gitu ya dalam membuka komunikasi gitu. Nah, maka seorang pemimpin harus sesekali harus memulai gitu ya, tentunya dalam situasi dan kesempatan yang tepat juga gitu ketika ingin membuat keputusan ataupun ketika memang ada sesuatu yang harus diputuskan bersama gitu, ataupun ketika sudah membuat keputusan dan ingin mensosialisasikan gitu ya atau ngasih tahu ke orang-orang yang dipimpin itu, beliau atau pemimpin itu harus tahu gitu cara mengkomunikasikannya. Jadi ada info-info yang bisa disampaikan, misalnya info atau keputusan itu ditujukan untuk satu orang atau orang-orang tertentu. Maka pemimpin itu harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kapan dia mengkomunikasikan secara misalnya tim besar ataupun secara ada yang personal kayak gitu. Jadi harus bisa bagaimana cara membuka komunikasi. Ya kalau kita belajar kalau saat presentasi kan ada tahapannya ya. Ada bagaimana kita persiapan dulu, prepare gitu ya. Preparation, ada building trust, building needs gitu ya. Sampai nanti give solution kayak gitu. Jadi itu pun sama gitu. Ketika kita komunikasikan dengan orang harus ada step-step ataupun ya menyesuaikan gitu info apa yang akan disampaikan maupun dari personal ataupun tadi tim tujuan yang kita akan ajak komunikasi. Poin selanjutnya adalah mengajari bukan memerintah. Nah, jadi ketika pemimpin itu bukan kalau misalnya dibedakan ada pemimpin ada bos gitu ya. Nah, kalau misalnya bos mungkin kesannya memerintah kayak gitu ya. Nah, tapi mau pemimpin ini dia itu mengajari gitu atau bahasa kerennya lead by example, memimpin dengan contoh atau memimpin dengan keteladanan. Nah, jadi seorang pemimpin ketika ingin mengarahkan gitu ya orang yang dipimpinnya, nah, beliau harus menjadi teladan. Beliau harus pemimpin itu harus melakukan itu terlebih dahulu gitu, melakukan itu dulu sehingga itu bisa menjadi contoh dan bisa mengajari orang yang dipimpinnya itu gitu. Misalnya kita punya tim belum bisa presentasi kayak gitu. Nah, tentunya dari pemimpin itu gitu ya sebagai kita leader ataupun sebagai misalnya yang PIC. Nah, beliau itu harus bisa gitu, harus bisa presentasi, beliau harus bisa seenggaknya bisa belajar kayak gitu. Nah, ketika belum bisa si leader atau tadi belum bisa presentasi, belum bisa menjadi teladan, maka beliau harus belajar gitu ke leader-leader sebelumnya atau di atas-atasnya atau ke founder langsung bagaimana secara presentasi sehingga pemimpin itu bisa melakukannya dan akhirnya bisa menjadi teladan dan tentunya bisa mengajari kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita ke sebagai leader gitu ya ke teman-teman, ayo kita presentasi gitu. Nah, tapi sendirinya kita belum bisa presentasi kayak gitu, maka itu akan lebih sulit diterima gitu dari yang dipimpinnya. Ketika pemimpin itu presentasi, sering presentasi, sering update di grup gitu ya, nih saya lagi aktivitas ini. Maka ketika kita mengajak gitu ya orang atau yang dipimpin kita untuk presentasi, maka orang-orang ataupun tim-tim kita tersebut itu akan lebih mudah untuk mengikuti gitu. Karena kita tahu, oh ternyata misalnya kita tadi kita buka komunikasi apa sih yang buat nggak bisa presentasi? Oh ternyata misalnya daftar namanya kurang, ataupun masih kurang pede, atau masih harus latihan kayak gitu, sehingga kita bisa mengajari. Nah selanjutnya memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Nah, sahabat, ketika seorang pemimpin tentunya tadi poin utamanya harus punya tujuan. Nah, ketika kita punya tujuan, kita istilahnya seorang pemimpin itu punya namanya sumber daya gitu ya. Sumber daya di mana kalau misalnya ya sebagai tadi ada orang yang dipimpin, salah satu sumber dayanya adalah sumber daya manusia atau sumber daya ada tim.
Nah, ketika ada sumber daya ataupun tadi tim, kita harus tahu nih bagaimana kita punya goal, kita punya tujuan bersama, dan bagaimana per orang ini harus punya goal-goal kecil, harus punya tujuan-tujuan kecil sehingga bisa mendukung tujuan besar tadi, kayak gitu. Dan ekspektasinya, nah ekspektasi, misalnya saya sebagai leader gitu ya, saya punya 3 tim nih. Nah, tujuan saya tentunya setahun ini pengen bisa naik semuanya gitu ya. Misalnya dari yang SC 150 jadi SC 500, yang SC 20 bisa jadi SC 150. Maka kita akan komunikasikan. Nah, saya komunikasikan. Jadi di plan 2025 ini saya punya kita punya tujuan, yaitu tujuan kita adalah 1 Star Ambassador dan 3 New Ambassador. Nah, ambil contoh ya, 3 atau 4 lah, 4 New Ambassador kayak gitu. Maka ketika ini pengen dicapai, maka Bapak Ibu yang dipimpin tadi 4 orang akan saya bantu dan kita support bareng untuk masing-masing 4 ini bisa jadi New Ambassador seperti itu. Maka ekspektasi saya tadi beliau-beliau itu bisa meraih 4 orang tadi untuk New Ambassador. Maka ekspektasi saya tadi Bapak Ibu bisa meraih goal tersebut. Nah, selanjutnya baru di strateginya apa kayak gitu. Maka ketika kita pengen New Ambassador, kita harus cari bentuk SC20 berapa. Kita harus presentasi berapa. Kita harus daftar nama berapa kayak gitu. Tinggal kita runtutin kayak gitu ya. Nah, selanjutnya memberikan dan meminta feedback poin selanjutnya. Nah, seorang pemimpin atau kalau bahasa perusahaan misalnya atasan gitu ya. Jadi ibarat kita misalnya seorang atasan atau seorang leader itu ada di atas gedung. Nah, kan atasan berarti di atas gitu ya. Dan yang dipimpin misalnya bahasa ininya adalah misalnya bawahan kayak gitu. Nah, ini bukan dalam bahasa aja ya, dalam konteks bukan merendahkan gitu, tapi atasan dan bawahan adalah kita asumsikan gitu, pemimpin adalah atasan, yang dipimpin adalah bawahan. Jadi seorang pemimpin ibarat itu ada di gedung gitu ya, di lantai tertinggi, dan yang bawahan mungkin ada di beberapa lantai di bawahnya kayak gitu. Nah, ketika kita di atas, tentunya kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di tengah, kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di bawah secara keseluruhan gitu ya, mungkin kalangan dinding, kalangan kaca kayak gitu. Nah, gimana kita biar bisa melihat sesuatu itu dengan jelas, maka tentunya kita harus sesekali turun ke bawah, dan kita tanya gimana sih kondisi di tengah, gimana sih kondisi di bawah seperti itu. Maka itulah pentingnya seorang pemimpin memberikan dan meminta feedback. Feedback itu contohnya misalnya feedback itu saran gitu ya, ataupun timbal balik gitu ya. Jadi feedback itu kita meminta gimana pendapatnya selama setahun ini dan strategi yang udah saya buat kayak gitu. Misalnya tadi seorang pemimpin itu punya target dia pengen Star Ambassador dan tim-timnya itu jadi New Ambassador. Nah, dalam berjalannya gitu ya, entah itu 3 bulan atau dalam bulanan gitu, sebulan sekali misalnya ada meeting grup kayak gitu. Maka seorang pemimpin harus minta feedback dari goal dan ekspektasi yang sudah kita buat, bagaimana sih dalam menjalankannya gitu, apakah ada kesulitan ataupun ada masukan ataupun ada saran-saran yang lebih menggebrak kayak gitu. Jadi kita meminta feedback kayak gitu ya. Dan ketika pemimpin itu meminta feedback dan orang yang dipimpin itu akhirnya bisa mendapat kesempatan memberikan saran, memberikan feedback gitu ya, atau memberikan timbal balik, maka yang dipimpin itu juga akan merasa dihargai. Saya ya, dipimpin ini mendapat kesempatan untuk berkontribusi, memberikan saran, bertanya kayak gitu, memberikan masukan kayak gitu. Jadi ini juga penting bagi seorang pemimpin gitu ya. Oke, ini beberapa poinnya, tentunya mungkin masih banyak ya, tapi dasarnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik pemimpin. Ini ada beberapa. Yang pertama, seorang pemimpin hebat gitu ya, atau tadi great leader, ada beberapa karakteristiknya. Jadi karakteristik itu kita bisa ambil bahasa lainnya adalah ciri-ciri gitu ya, atau karakter-karakter yang menempel nih dari seorang pemimpin yang hebat. Yang pertama itu memiliki
keingintahuan yang aktif. Nah, jadi para pemimpin yang dapat membangun hubungan baik dengan orang lain secara alami memiliki rasa ingin tahu terhadap mereka yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi ketika seorang pemimpin itu memiliki keingintahuan yang aktif. Jadi kita ketika seorang pemimpin ini pengen tahu gitu, gimana sih kira-kira dari orang-orang yang kita pimpin ini tanggapannya atau sikapnya ataupun bahkan kabarnya gitu ya, latar belakangnya kayak gitu. Maka ketika kita memimpin, kita harus tahu nih ketika kita punya tim gitu ya, apalagi tim itu semangat kayak gitu. Nah, kita harus tahu kira-kira apa sih yang membuat mereka ini semangat, apa sih impian-impian mereka gitu, atau apa yang membuat mereka atau itu bisa terus berjalan, terus berjuang kayak gitu. Jadi kita ingin tahu secara aktif. Jadi nggak cuman ngebahas misalnya kita memimpin dalam bisnis gitu ya. Kita ngomongin target aja bisnis aja, tapi kita harus tahu gitu hal-hal lainnya gitu, tanggapannya, masukannya gitu. Tadi apa impiannya, apa latar belakangnya gitu. Jadi kita punya keingintahuan yang aktif. Selanjutnya kesadaran diri. Nah, tentunya seorang pemimpin yang hebat itu punya kesadaran diri dalam artian dia bisa yang pertama mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi kita tahu nih kelebihan dan kekurangan kita sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi seorang pemimpin itu nggak bahasa kerennya itu nggak sempurna gitu. Nobody's perfect gitu ya, bukan sebagai Superman gitu. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa membangun sebuah super team gitu ya. Jadi bukan Superman, tapi bagaimana bisa membangun super team. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus tahu gitu, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, sehingga dari ketahuan tadi gitu ya, dari sadar diri tadi, beliau bisa tadi memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Oh, saya sebagai pemimpin bagus dalam hal komunikasi gitu, tapi masih kurang dalam pendekatan secara personal kayak gitu. Maka nanti ketika saya memimpin ada orang yang bagus secara personalnya, nah dia pemimpin itu akan minta tolong gitu, entah itu untuk mengajarkannya atau membantu pemimpin itu untuk bisa membangun hubungan personal gitu ya. Jadi sadar diri, dan tadi ketika punya kekurangan juga ya nanti pemimpin itu akan belajar untuk memperbaiki kekurangannya dan manfaatin dari tujuan-tujuan tadi, kelebihan-kelebihan tadi untuk mencapai tujuannya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu komunikasi yang jelas. Nah, jadi seorang pemimpin juga harus punya komunikasi yang jelas gitu ya, nggak di antara atau nggak abu-abu gitu ya. Misalnya kita berangkat ke sana atau enggak nih, nah, boleh deh berangkat gitu ya, boleh deh enggak kayak gitu. Nah, tapi kita harus jelas kayak gitu ya. Kalau emang harus berangkat, kita berangkat, kalau enggak berangkat kayak gitu. Jadi harus komunikasi yang jelas, dan tentunya tadi dalam komunikasikan goal gitu ya, memberikan strategi itu juga harus jelas. Nah, tadi misalnya target kita ini untuk new ambassador gitu ya. Nah, maka gimana dalam setahun itu mencapai new ambassador? Nah, maka harus jelas tuh tahapan-tahapannya. Oh, ternyata bulan segini target poin kita misalnya setengah tahun gitu ya. Karena misalnya dalam setahun pengen new ambassador, maka kita mulai misalnya Januari, maka bulan Maret atau Juni atau Juli gitu ya, pertengahan bulan itu harus setengahnya atau misalnya 50 poin kayak gitu, 50 pasang poin kayak gitu. Jadi harus jelas. Lalu bagaimana mencapai poin tersebut? Nah, berarti ini lagi tuh harus jelas. Oh, ternyata harus punya tim berapa, prestasi berapa, seperti itu. Dan tentunya tadi harus clear gitu ya. Ketika ini dicapai, maka apa yang akan kita dapat, yang akan capai, apalagi yang kita harus lakukan kayak gitu. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah mampu memotivasi. Nah, seorang pemimpin juga harus punya kemampuan memotivasi gitu ya, baik itu secara personal ataupun secara tim gitu ya, dalam misalnya forum-forum besar kayak gitu. Jadi memotivasi ini bisa kita pelajari ya tentunya dari bagaimana tadi kita mulai dari kesadaran diri kita gitu. Jadi kesadaran diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, lalu bagaimana kita bisa menguasai kontrol diri gitu ya. Kita bisa nggak terlalu terpengaruh negatif, misalnya ada
negatif dari luar, tapi kita bisa bagaimana membentuk hati kita gitu ya, diri kita itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, maka kita juga akan bisa lebih mampu memotivasi. Dan cara-cara lainnya adalah tentunya ya kita banyak belajar gitu ya, kita banyak belajar membaca ataupun ikut training ataupun ya kita memotivasi juga belajar dari video-video positif kayak gitu ya. Nah, itu tentunya kita harus pelajari gitu ya. Ya kalau mau belajar memotivasi, tentunya kita mulai dari bagaimana kita memotivasi diri sendiri gitu ya. Motivasi kenapa kita istiqomah gitu untuk seminar, istiqomah untuk training baik offline atau online gitu ya. Online bahkan 3 kali seminggu gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa istiqomah itu? Nah, itu bisa kita duplikasi ke tim lain kayak gitu. Oke, dan tentunya poin terakhir atau poin di karakteristik pemimpin hebat ini menguasai cara mendekati. Nah, ini juga perlu dipelajari. Jadi cara mendekati tentunya mendekati yang dipimpin gitu ya. Tentunya setiap orang pasti punya karakter yang berbeda kayak gitu. Maka bisa kita pelajari menguasai cara mendekati ini dengan bagaimana kita belajar karakter-karakter orang. Baik itu misalnya kalau kita pernah pelajari kan ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris gitu ya, ada flekmatis. Nah, ataupun ya beberapa macam karakter ya, itu sesuai ilmu juga sih. Ada yang macam-macam, ada juga sesuai MBTI, ada tuh 16 karakter, beda-beda. Nah, cuman akan lebih kita mudah juga ketika kita semakin banyak ketemu orang. Nah, ketika kita semakin banyak ketemu orang, semakin banyak interaksi dengan orang, semakin banyak berhubungan dengan orang, pasti nanti kita akan belajar, oh ternyata ada polanya. Orang yang suka kayak gini, maka caranya seperti ini, kayak gitu. Misalnya orang yang karakternya B, maka pendekatannya adalah seperti ini, kayak gitu. Jadi cara tadi bisa kita pelajari maupun ya kita lebih sering bertemu dengan orang gitu, kita sering berhubungan dengan orang, maka kita akan mudah mendekati. Dan tentunya ini bisa kita pelajari juga ya tadi, bagaimana ketika kita prestasi ada tahapan-tahapannya, tentunya kita bersiap dulu, ada preparation, ada kita cari tahu dulu, kita bangun kepercayaan dulu gitu ya, baru kita mulai mendekati. Oke, selanjutnya tadi karakteristik yang harus dimiliki seorang leader gitu ya. Oke, yang pertama manajemen. Nah, jadi seorang pemimpin juga harus punya manajemen tadi ya. Kita harus punya bagaimana manage sumber daya yang ada, dan tentunya kita juga harus memanage dari tim kita mencari persamaan gitu ya. Tentunya dari orang yang kita pimpin pasti ada persamaan-persamaan ya. Nah, seorang pemimpin memang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada bawahannya. Jadi walaupun bahasannya pemimpin itu beda sama bos gitu ya. Kalau bos istilah di atas, tapi pemimpin itu di depan kayak gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Tapi secara harfiah emang pemimpin itu yang di atas itu, apalagi kalau misalnya dalam suatu struktur gitu ya, ya pemimpin emang posisinya di atas kayak gitu. Maka dia punya kewenangan lebih, beliau punya pemimpin itu punya kelebihan juga gitu. Memang punya status yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika misalnya ada permasalahan atau bagaimana menyatukan gitu ya, atau mencari persamaan-persamaan dari tim itu, ya maka seorang pemimpin lah yang salah satunya punya kewenangan gitu untuk bisa memanage dan bisa mencari persamaan. Nah, jadi nggak masalah kayak misalnya orang itu, atau misalnya kita di seminar gitu ya, ada yang ditunjuk sebagai kapten kayak gitu ya. Nah, ketika kapten itu meminta tolong gitu ya, tim di bawahnya seorang main floor, ayo minta tolong ya main floor jaga di pintu gitu, atau nanti mengarahkan ke tempat duduknya, atau yang tiketing untuk menjaga di depan kayak gitu. Ya itu tugasnya gitu ya, seorang pemimpin harus memanage hal tersebut gitu ya. Nah, bayangkan ketika misalnya pemimpin itu nggak bisa memanage gitu, orang-orang yang misalnya tugasnya MC malah nggak mau jadi MC gitu ya, pengen jadi peserta. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Tapi pemimpin harus bisa memanage orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa mencapai tujuannya. Dan tentunya tadi
harus bisa menyatukan dengan mencari persamaan-persamaannya. Tentunya salah satunya adalah persamaan tujuannya kayak gitu. Oke, selanjutnya bekerja sama. Nah, jadi seorang pemimpin yang baik juga harus bisa bekerja sama maupun menjaga hubungan baik antara dia dan bawahannya atau dengan timnya kayak gitu ya. Jadi seorang pemimpin juga harus bisa menjaga hubungan atau bermuamalah dengan orang-orang di bawahnya, baik itu misalnya dalam hal bisnis ya, dalam itikat bisnisnya gitu ya. Kita sebagai misalnya leader di PT BES, ketika ada mitra gitu ya yang closing, udah ada formulir, udah ada uangnya, maka kita harus menjaga hal tersebut sebagai amanah dan kita tunaikan gitu ya, kita bayarkan, kita posting kayak gitu. Maupun secara menjaga hubungan lainnya ya di luar bisnis, kita juga sebagai saudara gitu ya, sesekali bisa kita silaturahmi, ajak makan ataupun silaturahmi ke rumahnya kayak gitu ya. Bagaimana bertemu dengan keluarganya kayak gitu. Jadi kita harus jaga hubungan baik kayak gitu. Kalau ada masalah juga tabayun dan jaga komunikasi. Selanjutnya motivasi dan tekad. Nah, tadi kita udah bahas tentang motivasi dan tentunya tekad gitu ya. Nah, kita sebagai pemimpin juga harus punya tujuan, baik itu pribadi ataupun dalam tim tersebut. Nah, dan tekad ini tentunya tadi apa yang membuat kita semangat, apa yang membuat kita terus berjuang, apa yang membuat kita nggak menyerah kayak gitu dalam mencapai suatu tujuan. Nah, itu kita sebut tekad, gitu, tekad yang kuat. Jadi ketika kita punya tujuan, kita khususnya sebagai pemimpin, kita harus punya tekad yang kuat. Nah, jadi ketika misalnya ada suatu hal, kayaknya nggak bisa nih goalnya kita capai, pemimpin orang-orang yang dipimpin itu misalnya nggak semangat, nggak pede gitu, nggak yakin, maka pemimpin itu harus punya keyakinan yang kuat, bisa gitu ya. Ya tentunya tujuan atau goals tadi sesuai dengan SMART ya, spesifik gitu ya, achievable, dan ada waktunya kayak gitu. Jadi punya tekad tapi juga harus tetap sesuai dengan ininya ya, SMART-nya gitu. Kayak gitu. Kalau kita ambil contoh, itu ada di kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Firaun dan tentaranya gitu ya, ketika udah di Laut Merah, di depan lautan yang sangat luar biasa ngeri gitu ya, ombak dan lain-lainnya dalam, dan di belakang itu ada Raja Firaun dan tentaranya kayak gitu. Ketika kaumnya itu udah menyerah gitu ya, udah menyerah dan nggak pengen putus asa gitu ya, sesungguhnya kita akan terkejar gitu. Maka Nabi Musa itu karena punya spirit pemimpin dan tentunya punya tekad yang kuat, maka lah gitu ya, enggak, inna Allah, sesungguhnya Allah yang akan memberikan petunjuk, sampai akhirnya Allah kasih keajaiban, yaitu dibelahnya Laut Merah gitu, dan sehingga mereka bisa lolos. Ya, jadi seorang pemimpin harus punya tekad yang kuat gitu ya, ketika mungkin di bawahnya itu kurang nggak yakin, nggak pede. Nah, kita di situ tugasnya untuk bisa memotivasi dan dengan tekad yang kuat. Nah, poin selanjutnya keterampilan berkomunikasi. Tadi kita udah bahas ya. Jadi tentunya kita harus bisa berkomunikasi dan tentunya ini butuh belajar. Nah, jadi ketika kita belajar komunikasi, baik itu melalui tugas-tugas sebagai MC, testimoni, trainer, moderator, kayak gitu, ataupun ya dalam ketika kita meeting tim kayak gitu ya, atau misalnya sekarang belajar bertanya, yaitu salah satunya belajar komunikasi. Ataupun ya kita bisa belajar juga melalui buku-buku komunikasi, melalui YouTube gitu ya, tentang bagaimana berkomunikasi yang baik kayak gitu. Jadi yang paling penting ya adalah belajar gitu ya, baik kita belajar melalui learning atau pembelajaran, ataupun by doing atau melalui apa-apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya ada antusiasme. Nah, ini yang menjadi poin pembeda juga ya, antusiasme. Jadi seorang pemimpin yang baik atau pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat gitu ya, dia punya antusias, punya semangat kayak gitu. Karena antusias ini kita bisa lihat orang yang antusias itu matanya berbinar gitu ya. Ketika hadir itu kita kayaknya udah siap gitu dengan segala apa-apa yang akan dilakukan kayak gitu. Dan tentunya ketika ngomong itu kita bisa lihat kalau ada orang antusias itu kayak
semangat menggebu-gebu gitu ya. Ya, walaupun tetap dalam takarannya kayak gitu. Jadi ketika antusias, kenapa pemimpin harus antusias? Karena antusias itu menular, sahabat. Jadi antusias itu menular dan yang dipimpin itu akan tertular gitu. Nah, beda ketika misalnya seorang pemimpin itu menjalankan sesuatu kayak gitu ya, itu nggak antusias, maka orang yang dipimpin itu akan merasa pemimpin kita aja biasa-biasa aja gitu ya, maka kita udah biasa aja deh kayak gitu. Jadi kita harus antusias, kita harus semangat ketika ada dapat penugasan ya kita harus semangat, baik itu menjadi MC atau menjadi tiketing atau mentor dan lain-lain, ya tetap kita antusias, ataupun jadi peserta juga tetap antusias gitu, semangat, tepuk tangannya penuh semangat kayak gitu ya, kita antusias menyapa orang kayak gitu. Nah ini kita pelajari dari keseharian kita gitu tentang antusias. Oke. Nah ini kualitas yang harus dimiliki sebagai pemimpin atau seorang leader. Mirip-mirip ya seperti yang kita udah bahas. Yang pertama komunikasi, tentunya kepemimpinan juga harus tadi baik dalam komunikasi. Selanjutnya kejujuran. Nah ini yang paling penting teman-teman juga, seorang pemimpin harus jujur. Nah baik itu jujur untuk dirinya sendiri gitu ya, maupun jujur untuk timnya kayak gitu. Jadi apapun yang ada gitu ya, selama itu baik gitu ya untuk keberlangsungan tim. Jadi harus melakukan kejujuran kayak gitu. Jangan sampai kita tadi melakukan hal-hal yang tidak jujur kayak gitu ya. Kita mengatakan yang tidak benar gitu. Ketika misalnya ada sesuatu yang harusnya dapat semuanya gitu ya, tapi nggak dapat semuanya kita ambil kayak gitu. Jadi ini poin paling penting yaitu kejujuran kayak gitu ya. Ketika ada kejujuran maka insya Allah mungkin setengah kejahatan ataupun setengah tujuan insya Allah sudah bisa tercapai. Selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, pemimpin juga harus bisa memberikan keputusan gitu ya. Baik itu keputusan yang terbaik gitu ya, ataupun keputusan mungkin nanti salah gitu. Tapi pemimpin harus punya keputusan. Nah, kita harus jalan kemana nih? Kanan apa kiri? Kayak gitu. Di belakang misalnya tadi ada kejaran kayak gitu, ada bahaya kayak gitu. Kita harus jalan mana nih, kanan apa kiri? Wah, pemimpin itu harus punya keputusan gitu. Jalan kanan apa kiri kayak gitu. Ketika jalan kanan kita hadapi bersama, kiri kita hadapi bersama kayak gitu. Ataupun nanti suatu saat harus putar balik, ya tetap yang penting harus buat keputusan kayak gitu. Tentunya pengambilan keputusan ini juga harus dibentuk atau kita pelajari gitu dalam sehari-hari gitu. Kita pengen pakai baju apa gitu ya, ketemu orang ini kita harus pakai baju apa nih. Nah itu juga keputusan Bapak Ibu ketika mendengarkan training ini, untuk mengikuti training ini juga keputusan gitu ya, ada beberapa pilihan-pilihan lagi. Nah maka ketika kita mengambil keputusan tentunya kita cari manfaat yang terbaik ataupun kita mengambil mudarat yang paling kecil kayak gitu. Tentunya paling kita cari yang manfaat terbaik gitu ya. Nah, selanjutnya inovasi. Nah, pemimpin juga harus punya inovasi. Ketika ada suatu hal gitu ya, tujuan ini kayak nggak kecapai-capai nih. Nah, maka kita harus cari cara yang lain. Nah, kalau misalnya dari founder, SSW atau Alma Story sering bilang gitu ya, ketika kita punya tujuan, seringkali orang ganti tujuannya gitu ya. Tapi tujuannya, impiannya tetap, tapi caranya yang diganti gitu. Maka kita harus, pemimpinnya harus cari inovasi-inovasi apa nih kayak gitu ya. Kalau di SSW kita udah punya inovasi, misalnya ada SC20, SC150, itu salah satu inovasi yang hanya ada di SSW. Roadmap to success kayak gitu ya, dan lain-lain kayak gitu. Home meeting, home sharing kayak gitu, itu inovasi juga. Jadi inovasi itu bukan cuman misalnya buat mesin atau buat apa gitu, tapi inovasi juga cara-cara buat jadwal khusus, buat waktu khusus ketemu mitra, waktu khusus ketemu prospek, waktu khusus lain-lain, itu juga termasuk inovasi gitu. Jadi inovasi ini adalah sesuatu yang mungkin sebelumnya belum kita lakukan, atau misalnya orang-orang nggak familiar atau nggak umum gitu ya, tapi kita melakukannya gitu. Itu inovasi. Kalau contoh Bu Marlia dulu ya, bagi-bagi kartu nama kayak gitu ya. Ada Bu Rika juga inovasinya bagaimana ke kantor-kantor gitu ya. Jadi bukan home meeting gitu, tapi kantor meeting gitu ya, office meeting gitu. Jadi ada inovasi-inovasi lainnya ketika kita nggak capai-capai nih, kita cari cara apa lagi kayak gitu.
Oke, selanjutnya tanggung jawab, tentunya pemimpin juga harus punya tanggung jawab, responsible. Ketika tentunya tadi misalnya kita punya ngambil keputusan, maka kita harus tanggung jawab dengan keputusan. Ketika kita tadi punya tujuan, ya seorang pemimpin itu harus tanggung jawab dengan tujuannya gitu, harus capai. Kalau nggak kecapai gimana? Tanggung jawabnya apa? Kalau kecapai, tanggung jawabnya apa? Kayak gitu. Misalnya Pak Haji Febrian gitu ya memberikan promo kayak gitu, ketika dapat sekian-sekian maka akan mendapatkan, maka tanggung jawabnya adalah memenuhi tadi keputusan ataupun hak-hak orang-orang yang tembus gitu ya, poin-poin promo. Nah, selanjutnya motivasi dan hubungan tadi udah kita bahas. Tentunya kita harus punya motivasi diri dulu, baru kita bisa memotivasi orang lain, dan tadi menjaga hubungan. Nah, tadi menjaga hubungan tentunya kita harus belajar gitu ya, menjaga hubungan dengan karakter-karakter yang berbeda ataupun menjaga hubungan dalam satu kesatuan tim. Oke, selanjutnya kompetensi seorang leader. Ini beberapa poin. Yang pertama visioner. Nah, visioner ini visi, penglihatan, orang yang punya penglihatan khusus gitu, penglihatan jauh. Jadi seorang yang visioner atau pemimpin itu visioner, dia itu bisa melihat di masa depan, dalam artian ya ketika kita punya seorang pemimpin itu punya tujuan, dia harus punya visi yang jauh gitu. Dalam setahun ini apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita coba, apa yang akan kita raih kayak gitu. Jadi visioner itu seperti itu. Nah, misalnya dari rumah tangga juga seperti itu. Misalnya seorang suami, seorang istri gitu ya. Seorang istri kira-kira dalam berapa bulan ke depan gimana nih manajemen dapurnya gitu. Apa yang harus dibelanja, apa yang harus ditahan dulu, apa yang harus dibeli kayak gitu. Atau gimana buat anak kayak gitu. Dan misalnya yang suami ya tadi bagaimana pendapatan rumah tangga kayak gitu. Apa yang kita akan lakukan dalam setahun, bagaimana membina anak, istri kayak gitu. Bagaimana apa yang akan kita berikan gitu. Misalnya mau masukin sekolah anak kemana kayak gitu juga termasuk kayak gitu. Selain social intelligence dan social skill, saya tadi bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita menjaga hubungan gitu ya. Kita harus punya gitu kemahiran dalam bersosial. Ya, cara mudahnya mungkin tadi kita belajar ngobrol banyak orang, berhubungan dengan banyak orang kayak gitu. Selanjutnya team building dan delegasi. Nah, team building ini pemimpin juga harus bisa membangun timnya. Nah, jadi kita harus sebagai pemimpin juga harus punya target masing-masing nih. Misalnya dalam tim ini ada 4 orang yang kita pimpin tadi. Apa latar belakangnya, apa kondisi saat ini, dan apa yang akan kita bentuk kayak gitu. Misalnya ada yang satu tim kita ini ibu rumah tangga gitu yang mungkin belum pernah kerja, belum pernah bisnis, tapi dengan di tim ini dia semangat di bisnis dia pengen menjalani dengan baik, maka kita harus punya target ibu ini maka harus belajar komunikasi, beliau juga harus belajar tentang sistemnya, maka caranya adalah bagaimana membuat beliau ini menjadi tim inti, baik itu misalnya di kepanitiaan acara ataupun ketika seminar gitu, sehingga nantinya misalnya kita request nih ke founder atau co-founder ataupun tim yang lebih atas itu, misalnya ibu ini semangat nanti pengen jadi presenter suatu saat, nah maka harus new ambassador dulu nih, maka ketika itu kita akan pandu gitu, mulai dari belajar mungkin buat testimoni dan lain-lain. Selanjutnya delegasi. Nah, pemimpin itu nama pemimpin tadi bukan Superman, tapi bagaimana pemimpin itu bisa membentuk super tim, maka harus ada fungsi delegasi. Nah, ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu, maka kita harus delegasikan. Nah, makanya misalnya kalau contoh di kita, founder gitu ya, dari ABI selalu membuat delegasi. Delegasi dalam artian untuk welcome speech gitu ya, ada kaptennya dalam kepentingan acara. Jadi bukan ABI yang memimpin langsung gitu, tapi tetap ada kaptennya. Lalu untuk presentasi ada delegasinya gitu, atau yang training ada delegasinya gitu. Jadi nggak semua si pemimpin itu, tapi seorang pemimpin adalah pemimpin yang hebat itu bisa mencetak pemimpin-pemimpin lainnya gitu. Dan selanjutnya konflik manajemen. Nah, ini harus kita
seorang pemimpin harus punya bagaimana memanajemen konflik ketika ada konflik, baik itu secara personal ataupun antar personal gitu ya. Maka kita harus bisa manajemen konflik. Kira-kira bagaimana nih kita sudut pandang A, sudut pandang B, ataupun harus kita pertemukan gitu ya, kita selesaikan masalahnya. Nah, tentunya itu harus kita pelajari gitu yang kita akan belajar gitu ya dalam baik itu tadi by doing atau kita belajar dari buku dan lain-lain. Lalu problem solving tadi kita juga udah bahas tentang bagaimana pemimpin itu juga harus punya pemecahan masalah. Ketika ada masalah, apa nih cara-caranya yang akan kita coba, cara-cara apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya decision making atau pengambilan keputusan, kita udah bahas juga tadi, pemimpin juga harus punya skill untuk memberikan keputusan. Keputusannya A atau B, ya kita lakukan yang mana, lalu apa kira-kira yang mana yang lebih baik kita lakukan, yang mana yang lebih sesuai, yang mana kiranya lebih kita mudah untuk lakukan ataupun ya sesuai dengan tujuan kita. Selanjutnya effective and persuasive komunikasi. Jadi kita komunikasi juga udah kita bahas tadi, bagaimana komunikasi itu yang efektif gitu ya. Efektif itu adalah sesuai dengan tujuan gitu. Dan persuasif itu adalah yang bisa membujuk. Nah, jadi ketika kita mengkomunikasikan orang yang lain itu bukan hanya sekedar memerintah gitu, tapi bagaimana komunikasi kita bisa membujuk atau bisa mengarahkan. Ya, itu ya kompetensi seorang leader atau pemimpin yang bisa kita implementasikan atau bisa kita pelajari maupun kita bentuk dalam diri kita untuk bisa menjadi great leader atau pemimpin yang hebat dan freedom. Oke, itu saja mungkin untuk sesi sharing hari ini atau saya ya. Insya Allah nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Heru Subagio yang beliau juga sudah berpengalaman ya. Dan nanti mungkin kita juga ada sesi diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Bapak Moderator, Bapak Ahmad Zamroni. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Rizal Fahri Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia semua. Ada 4 hal yang saya catat dalam pembicaraan beliau yang luar biasa ini. Bahwa seorang pemimpin itu bukan seorang atasan. Kenapa? Karena jangan menjadi merasa mahal untuk menjadi atasan. Ingat, di Tanah Abang, atasan paling mahal hanya 50.000. Dan jangan bangga menjadi seorang atasan. Kenapa? Karena kalau Anda keluar rumah, Anda hanya menggunakan atasan tanpa ada bawahan, maka Anda akan dipermalukan. Oke, luar biasa untuk Rizal Fahri Ramadan. Baik, luar biasa. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita juga insya Allah akan mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa sekali dari seorang yang sangat senior. Beliau adalah seorang pensiunan dari TNI Angkatan Darat. Tapi meskipun demikian, bisnisnya senantiasa tumbuh dan tumbuh, berkembang dan senantiasa berkembang pesat sekali. Dalam beberapa tahun, beliau sudah memperoleh Star Ambassador dengan 2 new ambassador. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk memperbesar bisnis jaringan kita. Tidak tunggu lama-lama, kita sambut seorang yang luar biasa, Star Ambassador Bapak Heru Subagio. Kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Bade Heru Subagio, PIC Smart Synergy World 2. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Zamroni selaku yang kita sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa materi ya pada malam hari ini. Sudah sama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh AA Rijal Fahmi Ramadan yang sangat luar biasa. Bagaimana menjadikan seorang pemimpin yang hebat, gitu. Pemimpin yang hebat. Jadi Bapak Ibu, semua kita dalam acara ini adalah semuanya pemimpin Bapak Ibu ya. Tinggal tergantung di tempat di mana kita menjadi pemimpin. Bisa menjadi pemimpin keluarga, bisa menjadi pemimpin kelompok, bisa menjadi pimpinan di suatu masyarakat dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing ya, untuk sharing dalam kepemimpinan materi pada malam hari ini yang pengalaman saya ini terutama dalam menjalankan bisnis ini di SSW World, terutama di Best Corporation ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih semuanya pada founder dan co-founder yang telah memberikan kepercayaan saya untuk memberikan sharing pada malam hari ini. Yang saya hormati founder dan co-founder Haji Masturi Firmansyah dan co-founder Umi Elis Ratnasari yang selalu senantiasa insya Allah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama doakan juga founder dan co-founder bersama tim SSW yang saat sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan yang sedang menjalankan ibadah umroh tentunya oleh Allah Subhanahu diberikan keselamatan, kesehatan, dan dipermudah di dalam menjalankan ibadah umrohnya. Semoga menjadi umroh yang mabrur, Pak. Amin ya robbal alamin. Dan semoga juga kita semua yang pada saat sekarang insya Allah nanti akan diberikan kesempatan juga untuk menjalankan umroh sebagaimana pada teman-teman kita atau tim SSW yang saat sekarang sedang menjalankan umroh. Dan yang saya hormati juga Ketua Divisi Training kita yaitu AA Rijal Fahmi Ramadan. Tos buat beliau. Yang saya hormati juga para PIC 1 sampai dengan PIC 33 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para leader hebat SC20, 150, 500 dan SC1000 dan 2000 semoga juga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu dalam keadaan sehat, semangat untuk menjalankan bisnis ini. Dan tak lupa pula dari seluruh reseller SSW World ya, semuanya. Smart Sinergi World, terutama dengan tim kita ini ya, yang alhamdulillah pada malam ini juga hadir, walaupun beliau-beliau ini ya berdomisilinya lumayan cukup jauh, tapi alhamdulillah karena ini ada fasilitas yang sangat luar biasa, kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini, yaitu tim saya terutama tim SSW 2, ada yang dari Cibinong alhamdulillah juga hadir, yaitu Ibu Rima dengan Ibu Marianti. Selamat malam, assalamualaikum. Dan ada juga yang dari jauh dari Solo ya, dari Solo Jawa Tengah juga alhamdulillah hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Suparni yang sudah beliau sempatkan hadir juga di dalam pertemuan ini. Karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lagi mungkin apa iya apa enggak yang saya sampaikan nanti sebagai VIC SSW 2 yang saya lakukan benar apa enggak dengan beliau-beliau itulah yang tahu, karena beliau adalah tim saya. Dan tim kita ini Bapak Ibu ini terbagi, masalahnya ada yang 50% ya, 50% di luar Jabodetabek dan 50% ada di Jabodetabek. Jadi ya mudah-mudahan saja kesulitan kita di SSW 2 masih tetap terjaga. Dan kepada Bapak Edi yang sudah hadir juga tim kita,
yang di Jabodetabek dengan Ibu Nani Suminingsih. Suminingsih juga sudah hadir. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita dulu ini sebelum kita diangkat nih ya, atau dipercayakan sebagai PIC oleh founder kita, Bapak Haji Masturi Firmansyah. Sebelumnya saya tuh belum menjadi PIC itu masih kategori waktu itu masih New Ambassador ya. New Ambassador itu kami peroleh pada bulan Agustus 2023. Jadi 2023 itu New Ambassador saya yang pertama di bulan Agustus. Nah, setelah itu urunnya terus naik, waktu berjalan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kesempatan juga menjadi Star Ambassador saya turun di bulan Juni 2024. Nah, jadi beserta New Ambassador yang kedua. Jadi bulan Juni 2024 itu Star Ambassador saya alhamdulillah turun diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari New Ambassador ke Star Ambassador itu kurun waktu ada kurang lebih sekitar 7 bulan barangkali. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah New Ambassador saya turun bulan Agustus 2023, kurang lebihnya di bulan Desember, Januari itu, Desember atau Januari kalau tidak salah ingatan saya diberi amanah sama founder yaitu sebagai VIC 2 pada waktu itu. Nah, jadi saya kan agak kaget juga ini sama Abi diberikan oleh founder Pak Heru VIC 2 ya. Waduh, saya masih New Ambassador ini, Mas kan. Tapi ya karena itu amanah dari founder kita yang sangat kita hormati, ya, selaku yang dipimpin beliau, saya siap gitu. Sami'na wa ata'na. Siap Abi gitu. Nah, jadi pada waktu itu di bulan Desember atau Januari 2024 saya ditugasin sama founder sebagai PIC 2. Yang mana pada waktu itu Bapak Ibu, tim saya itu masih sangat relatif kecil Bapak Ibu. Sangat relatif kecil karena ya kategori saya masih belum begitu banyak banget ya timnya. Dan di samping itu juga tim saya itu di SSW 2 itu yang sudah saya sampaikan barusan adalah terbagi ya, bisa terbagi menjadi 2. Maksud saya terbagi itu domisilinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di luar Jabodetabek, jadi ada yang di Sumatera, di Palembang, ada yang di Solo, ada yang di Cibinong. Nah, ini salah satu daripada kegiatan kita, tantangan saya sebagai PIC, bagaimana supaya tim-tim saya itu, tim dari SSW 2 ini supaya tetap solid gitu. Tetap bisa menjalankan bisnis ini dengan semangat. Nah, jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang saya lakukan, kalau yang di dalam Jabodetabek, saya seringkali saya informasikan, diadakan home meeting, home sharing, di salah satu tempat daripada tim saya, yaitu Ibu Hajah Triwinarni, ataupun di rumah kami. Kami setiap hari di tempat Pak Edi juga kami lakukan home sharing yang di Jabodetabek ini. Terus di taman juga pernah kita lakukan, mungkin bosan di rumah, kita di taman bagaimana untuk melanjutkan kegiatan kita ini supaya berkembang bagaimana. Jadi kita sharing-sharing sama teman-teman tim kita ini. Jadi di sini saya tempatkan Bapak Ibu sekalian, saya selaku PIC yang ditunjuk oleh Abi Masturi, saya di sini dengan tim nggak ada istilahnya apa ya, perbedaan jenjang itu nggak ada. Saya ciptakan seperti itu. Kebetulan saja barangkali karena saya sebagai amanah sebagai PIC, tapi di dalam prakteknya saya tetap bergabung terus sama tim itu, tidak ada pemisah dan jurang. Jadi kita saling mengisi, saling mengingatkan gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, karena kita diamatin sebagai PIC, saya seringkali
mengingatkan Bapak Ibu ya, bukan memerintah. Saya terus terang nggak berani saya memerintah di sini. Mengingatkan kepada tim kami, Pak Edi semuanya, dengan yang di Cibinong maupun yang di Solo maupun yang di Palembang, kita ingatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SSW ini, terutama kalau yang jauh itu ya, dengan adanya Zoom meeting ini. Pada malam Selasa, malam Senin malam Selasa ya, pada saat sekarang, saya ingatkan sebelum kita mulai, saya ingatkan, kadang-kadang juga saya WA, kita telepon gitu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah ilmu yang sangat penting bagi tim-tim saya. Karena saya nggak terjangkau Bapak Ibu kalau kita datangin satu-satu sampai sana. Jadi inilah yang bisa saya lakukan. Sementara ini kita beri seperti itu, kita hubungin beliau-beliau yang ada di luar. Ayo kita masuk ke Zoom meeting karena ini adalah ilmu yang bakal kita serap dan kita akan bisa praktekkan di lapangan seperti itu. Di samping itu juga di lain kesempatan di luar terutama saya telepon. Saya japri, saya telepon bagaimana keadaannya di sana, bagaimana gitu. Terus kita belajar tentang marketing plan-nya atau bagaimana quick plan-nya gitu. Dan saya tekankan juga dengan pertanyaan 8 wajib ini ya, 8 wajib pertanyaan basicnya itu. Kita sering kali kita sampaikan ke beliau-beliau kita di tim-tim saya. Ya terutama juga dengan saya saling mengingatkan juga. Nah, seperti itu. Terus di samping itu kadangkala kami datangin juga yang bisa kami datangin, misalkan di Cibinong mungkin masih bisa kita datangin ke sana. Terus kita datangin, di Palembang juga pernah datangin, gimana keadaannya di sana, perkembangannya. Nah, jadi alhamdulillah saat sekarang masih dengan detik ini beliau-beliau masih ya di kategori masih semangat, masih solid. Nah, jadi apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan pada MBT umpamanya di pertemuan, di seminar ya, seminar offline-nya itu, kita langsung sampaikan itu ke tim kita ini loh hasilnya seperti ini. Kan kita mungkin para PIC juga mempunyai grup lah ya, mempunyai grup WA itu. Nah, kita sampaikan di sana. Jadi apa yang informasi-informasi kegiatan-kegiatan dari SSW World ini, dari MBT-nya, dari apa pertemuan kita sampaikan di grup. Nah, jadi semuanya yang terbaca. Nah, apabila mereka mungkin ada yang kesulitan, kurang jelas, bisa langsung kami buka pertanyaan, kita japri bagaimana Ibu Bapak tentang hal ini gitu. Kalau misalkan beliau nggak ada pertanyaan berarti jelas. Kadang-kadang pun juga kami selaku PSI juga mengingatkan kembali lagi apa yang disampaikan oleh founder pada waktu NBT. Itu setiap kali itu. Habis itu juga pada home meeting kita praktekkan bagaimana yang disampaikan oleh founder, saya sampaikan, dan kepada tim-tim saya itu biar dicatat dan biar dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini andai kata mungkin masih kurang dilihat oleh tim saya mohon dengan tim-tim saya itu jangan segan-segan ya. Jangan segan-segan dengan kami, apa sajalah mungkin kekurangan kami tolong sampaikan. Karena apa Bapak Ibu, ini semuanya untuk kebersamaan kita, kesuksesan kita. Tidak ada yang bakal sukses sendiri. Kalau bisa tuh harus kita suksesnya bersama Bapak Ibu. Demikian juga kepada anggota tim kami yang mungkin baru masuk sebagai reseller, mungkin belum begitu jauh, ya tetap kita pantau, kita ya beri apa yang kita tahu, kita sampaikan dengan tidak segan-segan waktu, terus kita sampaikan kayak gitu. Di samping itu juga dengan yang sponsornya gitu, terus melakukan hal itu. Jadi didelegasikan seperti itu Bapak Ibu. Kalau suka dukanya Bapak Ibu mah luar biasa. Ya jadi ya. Karena apa Bapak Ibu? Yang baru saja disampaikan oleh yang terhormat Rizal Sebelum Karnos, jadi seorang pemimpin yang bagus itu berat Bapak Ibu kalau itu dijalankan semua.
Nah, karena apa? Tanggung jawabnya Bapak Ibu. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu jangan bisa ngomong aja itu kata Pak Jarkoni ya. Jarkoni gitu. Itu mah susah banget itu. Iya, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni kan seperti itu Bapak Ibu. Itu tanggung jawabnya besar sebagai pemimpin Bapak Ibu. Untung bukan Zamroni. Iya itu. Kalau atasannya aja, nah bingung kan gitu tadi. Gitu. Nggak ada bawahan. Makanya apapun lah kita resikonya kita siap karena Bapak Ibu ini demi untuk tim kita gitu. Memang suka dukanya ya maaf ya ini didengar mungkin ya semuanya mungkin ada juga seperti itu tapi kalau bisa janganlah ya. Misalkan ada kegiatan apa seminar offline, kami itu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada tim, ayo kita seminar. Nah, begitu ajak teman aja itu sudah pasti itu sudah kita lakukan seperti itu tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala itulah semuanya yang mengaturnya kita mengingatkan kadang-kala juga kadang-kadang kami juga yang datang sendiri sama istri ya nggak jadi masalah karena apa Bapak Ibu niatan kita adalah untuk talabul ilmu kita menimba ilmu gitu. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan tim kita dan tim semuanya ya, khususnya di SSW World semuanya, ayo mari kita sama-sama untuk mensukseskan daripada bisnis kita gitu. Siapa lagi bisnis kita kan yang mengajukan ke kita sendiri gitu. Kalau kita sudah komit mau masuk di bisnis ini ya kita harus apa namanya ATM itu yang sering disampaikan ATM amati tiru manut begitu. Nah, jadi saya praktekkan itu Bapak Ibu sekalian. Pertama ya saya amati bagaimana founder, bagaimana leader, saya amatin karena leader saya langsung Umi Kalsum Minangsi. Nah, beliau seperti apa? Ya kita amati beliau, leader kita langsung, dari kita langsung. Terus ditiru. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Umi Kalsum kita tiru. Wah, Umi Kalsum itu sangat rajin banget ke seminar. Nah, kita tiru gitu. Kecuali kalau ada hal-hal yang mungkin saya tidak bisa, ada berhalangan atau mungkin ya itu kan. Tapi niatan kami berdua sama istri, kami insya Allah masih tetap solid untuk melakukan hal itu. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena bisnis ini bisnis kita Bapak Ibu ya. Bisnis kita. Jadi kalau kita mau sukses, ayo apa yang kita kerjakan sesuai dengan founder atau co-founder yang beliau lakukan. Karena founder dan co-founder atau leader kita yang mengajak itu kan sudah sukses. Nah, nanti kita ikutin beliau-beliau yang sudah sukses. Jangan ikutin yang tidak sukses. Kalau yang kita ikut tidak sukses, ya tidak sukses ya di akhirnya. Nah, tapi kesuksesan itu Bapak Ibu, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita sebatas ikhtiar Bapak Ibu. Kita jalankan apa yang dituntunkan oleh founder dan co-founder atau leader kita jalankan. Ibarat kata nyuruhnya kita prospek, ya prospek. Kita undang quick plan, ya quick plan. Kita tulis daftar nama. Itu terus kita lakukan. Misalkan benar yang katanya motivasi sebagai kita ya. Mungkin prospek atau daftar nama sudah dilakukan, apalagi sebagai motivasinya katanya tadi kan. Nah, dengan cara apa supaya dapat apa calon-calon mitra atau mitra dengan mensos, ayo dengan apa bagi-bagi kartu nama, ayo kita lakukan dengan datangin seseorang kenalan dan sebagainya kita datengin, kita ke taman kemana sok SKSD sok kenal sok dekat lah segala macam kita jalankan semua. Nah, nanti kalau sudah kita jalankan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasilnya. Jadi kita nggak bisa menentukan hasilnya.
Ini sudah prospek ini sampai 30 orang, sampai 100 orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan itu, ya belum Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin itu. Jadi kita tetap semangat. Jadi tetap semangat. Karena apa Bapak Ibu? Rezeki Allah semua yang atur. Jadi kita ikhtiar gitu ya. Semangat terus ikhtiar. Terutama saya bilang sama tim-tim saya di SSW 2, ayo Pak, kita semangat. Nah, ada yang bilang Pak Heru ini sudah beberapa ini nggak ada yang closing. Ya tidak apa-apa. Yang memberikan closing kan bukan kita. Yang memberikan closing adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, Allah akan melihat. Allah akan melihat nanti. Ya contohnya lah kayak saya gitu ya. Dari Agustus 2023. Tahu-tahu bulan Juni Star Ambassador turun. Kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Saya tidak ada berpikiran bisa bulan ini dapat itu, enggak tahu saya. Gitu. Berapa bulan kemudian. Mohon izin Pak Heru. Kami Ya. beri kesempatan 2 menit lagi Pak Heru untuk kita beri kesempatan kepada semua pemirsa. Ya, oke. Silakan. Terima kasih. Oke ya. Memang kadang-kadang Pak Zamroni kalau sudah bicara ini terus ya, enak aja kok begitu ya. maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas diingatkannya waktunya. Iya benar, terima kasih. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada tim saya dan semuanya. Ya, ini sebagai sharing juga buat kita semua lah. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau kita untuk bertindak, tetap berikhtiar. Apapun itu yang petunjuk dari leader atau dari founder, ya kita turutin. ATM saja, amati, tiru, dan manut. Nah, insya Allah nanti Allah akan berikan rezeki kepada kita yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja mungkin sharing-sharing yang saya pengalaman, sebetulnya masih banyak yang akan saya sampaikan, tapi berhubung waktu, nah ini untuk berbagi-bagi, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Dr. Haji Zamroni. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk senior kita. Masya Allah. Ada 5 poin yang saya catat yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Yang pertama, antusias. Yang kedua, menggali potensi. Yang ketiga, memotivasi. Dan yang keempat, memanage. Masya Allah. Ada satu lagi yang beliau sampaikan adalah surrender everything to God. Artinya, kita serahkan semua usaha kita, semua harapan dan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan apa yang Ia inginkan karena kita sudah melakukan yang diperintahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu sekarang tinggal 20 menit lagi sebelum kita berada di ujung acara. Untuk itu, para narasumber kita, baik A.R. Rizal maupun Pak De Heru memberikan kesempatan kepada kita yang hadir di tempat ini untuk memberikan pertanyaan, mungkin sanggahan, bahkan mungkin juga nersulo ataupun sharing keberatan-keberatan dalam menjalankan usaha ini. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk sekaligus memberikan ungkapan kepada mereka berdua. Dipersilakan. 2 orang kita berikan kepada penanya ataupun yang akan menyampaikan sharing. Mari Bapak Ibu, silakan. 3, 2, 1. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan memulai. Itu ada Boleh kan? Boleh. Kalau tidak ada yang nanya, saya akan yang nanya. Ayo, silakan. Yang nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. mohon sampaikan nama dan dari utusan mana.
Ya, nama saya Sasmita Sarif, ya, panggil Bu Mita. Saya dari SSW 32, dari Jatisari, Jati Asih. Luar biasa. Silakan Ibu Sasmita. Iya, kalau saya sebenarnya baru gabung itu 1 Oktober. Ya, 1 Oktober, dan baru mulai difokusin itu baru pertengahan kemarin, karena awal itu masih ada kesibukan. Nah, saya memang sini kan Luar baru ya, kita untuk Zoom online saya selalu ikut, saya usahakan ikut, tapi kalau untuk offline belum bisa. Nah, terus mungkin saya masih remang-remang lah masalah sistem di ini ya, PTBS gitu kan. Saya baru belajar dari plan aja. Nah, cuman yang saya alami ketika saya diajak gitu kan. Nah, ada mungkin ini apa sedikit masukan atau sharing aja ya. Ketika diajak jadi mitra itu, kalau orang baru benar-benar buta, dia kan tidak mengerti satu masalah produk, ya kan. Terus apalagi masalah sistem, ya kan. Mungkin saya pahami tidak bisa langsung menjelaskan sistem secara detail apa gimana. Jadi seolah-olah kayaknya ada yang merasa terjebak gitu masuk di sini gitu. Terjebaknya apa? Apalagi ditawarkan, oh mungkin memang bagus untuk ngambil priority atau ngambil yang paket apa yang 3 itu, paket apa, reguler apa bisnis ya. Nah, reguler atau yang bisnis yang sampai 9 juta ya, 8 jutaan itu. Ya mungkin kalau buat orang yang modalnya pas-pasan atau enggak dia merasa ini buat apa kok barang sampai numpuk sama macam, saya belum bisa fokus jualan. Jadi dia merasa terjebak gitu. Karena merasa tidak diberi waktu untuk berpikir atau pengetahuan masih kurang gitu. Jadi saat dikomplain lah gitu kan. Nah, itu saya alami seperti itu. Saya belajar dari saya juga ngerasain, karena saya belum mengerti produknya apa, belum paham apa fungsi produknya juga untuk semuanya. Jadi ketika kita ngambil produk tuh kayaknya jadi salah gitu ngambilnya gitu kan. Setelah saya ambil, kok kayaknya sih nggak butuh ini deh, saya nggak butuh ini ya. Terus saya belum bisa marketnya, saya belum tahu nih yang ini. Jadinya lambat gitu kan. Nah, kalau kita tukar produk agak sedikit gimana sih? Ah, nggak boleh lah tukar-tukar produk kan gitu. Nah, kan kita belum tahu. Maksud saya tuh lebih baik ketika merekrut itu harus transparan, dijelasin betul-betul semua supaya orang yang diajak itu tidak merasa dijebak atau merasa diapa gitu. Nah, itu yang jadi apa sedikit ganjelan. Ya juga itu kebetulan yang protes malah leader saya, maksudnya yang ngajak saya gitu. Saya bilang kalau saya sedikit memahami ini, ya tadi mungkin cara merekrutnya agak salah. Ya. Gitu. Gitu Pak. Jadi gimana cara jadinya akhirnya saya juga berjalan sama yang rekrut saya malah jadi dipatahkan gitu. Tapi saya sih nggak patah gitu. Saya tetap semangat karena dia mungkin tidak memahami gitu. Jadi ketika saya lagi prospek orang, dia datang malah mematahkan saya. Jadi orangnya pergi yang mau saya prospek. Jadi kan jelek ya. Baik, terima kasih Bu Sasmita. Ya. Terima kasih Bu Sasmita. Kami sudah dapat dapat Ya. clue-nya, Bu Sasmita. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada narasumber, kepada AA dan kepada Pak De Heru. Beliau merasa dijebak untuk masuk ke bisnis ini ketika diberikan produk dan tidak ada pilihan. Padahal dijebaknya itu untuk menjadi kaya. Kenapa jadi bingung? Kenapa jadi mengundurkan diri? Jangan. Oke, tapi kita akan dapatkan pencerahan dari narasumber kita. Dipersilakan kepada AA Rizal Fahri Fahmi Ramadan terlebih dahulu. Silakan, A. Ya, baik. Ya, terima kasih pada Ibu Sasmita atas pertanyaannya ya. Oke, bismillah saya izin jawab. Jadi untuk kasus seperti ini memang nggak sedikit, Bu. Nah, jadi pertanyaannya sangat baik dan mungkin mewakili mitra-mitra yang lain ya. Nah, jadi inilah mungkin ada sisi ininya ya, apa mungkin kelebihan dan kekurangan dari sistem direct selling gitu ya, di mana ada
istilahnya tuh keagenan kayak gitu ya, keagenan atau kemitraan. Jadi makanya kita sering kali gitu ya dalam training ini ada yang namanya 5 kemahiran gitu. Sebagai kita mitra harus punya 5 kemahiran. Yang diantaranya salah satunya tadi kalau misalnya tentang produk ya kita harus tahu product knowledge seperti itu. Dari product knowledge ini kita harus pelajari gitu apa-apa yang untuk kesehatan, fungsi-fungsinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Lalu juga ada bagaimana skill dalam mengkomunikasikan atau ada presentasi dan lain-lain lah. Nah tentunya ini yang harus bisa diselesaikan. Maka kalau misalnya dari founder dan co-founder gitu ya, ibaratnya ketika kita sudah bergabung, maka kita harus mulai pelajari gitu. Kita harus mulai pelajari produknya, bisa melalui ya kalau singkatnya ya secara singkat bisa melalui katalog produk gitu ya yang dibagikan, maupun secara sistem yang mungkin secara dasarnya aja ada di flip chart kayak gitu. Setelahnya bisa kita melalui dari orang yang sudah paham atau sebagai leader kayak gitu ya, minimal Smart Club 150 ataupun melalui PIC masing-masing. Atau kalau PIC juga masih belum bisa, tadi juga dalam kasus Ibu Sasmita mungkin sponsornya juga malah mungkin masih kurang paham kayak gitu ya, maka coba cari yang di atasnya seperti itu. Tadi kenapa tadi ada sisi mungkin kekurangan dalam direct selling, karena sistem pemasarannya adalah sesuai dari agen gitu, yang dimana setiap orang yang sudah bergabung dia punya hak untuk mempresentasikan atau mereferensikan dari bisnis ini kayak gitu. Nah teman belum ada indikator yang dimana sebenarnya kalau dari kewajiban secara tertulis tuh nggak ada gitu ya, seorang harus paham baru bisa presentasi, itu sebenarnya nggak ada, cuman yaitu sesuai dengan kesadaran diri kita, maka yaitu disesuaikan dengan diri kita, dengan PIC. Makanya kenapa bisnis ini selain bisnis direct selling atau network marketing gitu ya, atau ya multi level marketing secara syariah. Nah cuman kita juga di sini adalah bisnis leadership, di mana yang kita pelajari hari ini ada tentang leadership. Kenapa kita harus belajar leadership? Maka kita harus punya kepemimpinan. Dalam artian ketika seorang pemimpin, tadi ada beberapa poin gitu ya, yaitu kita juga harus paham komunikasi, kita harus paham apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, termasuk tadi ketika kita prestasi kan ada presentasi sistem, ada presentasi tentang marketing plan, sistem bagi hasilnya, sistem produknya, perusahaan dan lain-lain yang itu harus dipahami seperti itu. Nah, walaupun ketika mitra baru misalnya tadi baru bergabung misalnya sebulan, saya belum paham, beliau boleh nggak sih presentasi? Nah, boleh, cuman ada kadarnya. Misalnya dalam artian alhamdulillah kemarin saya habis PCA gitu ya, saya pakai produknya, dapatkan manfaatnya, kita bisa ajak ke pertemuan, ataupun kita melakukan prospek 3 orang, maksudnya ada yang nemenin kita tuh leader yang kiranya udah paham ataupun yang sudah selesai gitu dari dalam artian dari pemahamannya seperti itu. Itu mungkin pembelajaran, jadi evaluasi juga. Terima kasih Bu Sasmita. Jadi intinya untuk khususnya tim sahabat SSW ketika merekrut tadi usahakan sudah paham ya gitu ya, sudah paham. Jadi kenapa kita harus mengikuti seminar baik online ataupun offline? Karena di situ ada pembelajaran gitu ya, walaupun ya mungkin sekilas-sekilas, tapi seenggaknya kita belajar flow-nya. Ketika kita sudah belajar flow-nya, ketika kita pengen memperdalam tentang produk, tentang ini, yaitu harus bisa kita lakukan secara personal. Dan kita misalnya mau dong bahas ini, nah itu bisa request baik itu ke leadernya, ke PIC-nya, ataupun leader-leader di atasnya seperti itu. Kita request dong mau belajar tentang ini kayak gitu. Misalnya udah dipelajari, nanti bisa misalnya ada di YouTube. Nah nanti kita coba cari pembahasannya. Misalnya kalau misalnya kita mau jelas secara langsung, ya nanti kita janjian bisa ketemuan, atau misalnya pasca seminar di breaknya itu bisa kita melakukan pembahasan seperti itu. Nah jadi intinya sebagai mitra yang baik, sebagai leader yang baik, kita harus punya skill-skill ataupun pemahaman-pemahaman tadi tentang karena kita bisnis ini direct selling ataupun PLBS gitu ya, penjualan langsung berjenjang syariah, di mana
marketing plan atau sistem bisnisnya itu punya yang spesial, beda dengan konvensional, dan tentunya kita ada produk juga, maka kita harus paham produknya. Walaupun mungkin belum bisa 100% gitu ya, tapi seenggaknya kita dari beberapa beberapa pengelompokan produk itu kita paham beberapa. Misalnya dalam kesehatan, ya kita cari tahu aja. Misalnya kalau belum bisa semua, kita cari-cari yang dasar. Misalnya ada Hubs Pro, ada Bimax, ada Ecovico, yang kiranya itu bisa mensupport segala macam permasalahan kayak gitu. Minuman kesehatan ada apa misalnya ya, seenggaknya kolagen, kalsi, slim. Lalu ada untuk pertanian apa seperti itu. Lalu marketing plan tentunya kita harus pelajari melalui itu seminar, walaupun nggak detail, seenggaknya kita cukup paham. Nanti misalnya kita masih ada yang ditanyain, tanyakan langsung gitu kepada leadernya. Makanya tadi bagus Pak Heru juga menyontohkan. Jadi beliau juga meminta feedback gimana setelah ikut training, setelah ikut seminar apa yang didapatkan, apa yang mau ditanyakan gitu. Jadi kita aktif menanya, ataupun ketika leader kita nggak menanyakan seperti itu ya kita yang bertanya. Nah, leader ketika ditanya juga, ketika emang nggak paham, ya udah belum. Misalnya saya juga masih belajar nih, yuk kita belajar ke ibu siapa atau pak siapa, atau misalnya ke Arizal kayak gitu, nggak masalah. Jadi seenggaknya tadi leader salah satu poin pentingnya punya karakteristik kejujuran gitu. Jadi kita harus jujur seperti itu. Oke, baik. Itu yang Terima bisa saya kasih. sampaikan, Bu Sasmita dan Pak Zamroni. Mungkin bisa disempurnakan atau ditambahkan oleh Bapak Heru Subagio. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Pak De Heru. Kiranya berkenan untuk secara singkat dan lugas. Iya, terima kasih. Jadi tadi jawabannya alhamdulillah ya, Ibu Sasmita sudah jelas banget tuh sama A.A. Rizal ya, sudah jelas. Jadi saya hanya cukup menambahi sedikit aja. Jadi Bapak Ibu, khususnya dengan Ibu Sasmita, jadi Ibu jangan sampai ada merasa terjebak. Karena apa Bapak Ibu ya? Itu terjebak menjadi orang kaya, kan syukur alhamdulillah Bapak Ibu Sasmita ya. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu Bu Sasmita, hanya begini saja kalau saya tambahin ya. Ibu belum paham tentang sistemnya, tentang produknya. Ibu tinggal bilang saja sama sponsorshipnya, bertanya sama leadernya dengan PIC-nya, Bu atau Pak, saya kepingin tahu nih sistemnya kayak apa sih sebenarnya, produk-produk ini apa sih manfaatnya. Insya Allah Ibu Sasmita sebagai leader yang ada PIC-nya pasti akan turun ke Ibu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Nah, itu ya saran saya seperti itu, dan Ibu rajin nantinya ke seminar maupun offline maupun online-nya seperti itu. Insya Allah. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Itu sebagai nambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa kepada semua kedua narasumber kita. Ibu Sasmita, semoga cukup memberikan kepuasan kepada Ibu atas kedua jawaban dari kedua narasumber. Selanjutnya, jika memang merasa belum puas juga, nanti insya Allah malam ini silakan lapor kepada Bapak ataupun suami Ibu untuk dipuaskan. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, waktu sekarang menunjukkan 21.56, ada 3 menit ke depan untuk kita ke puncak acara, dan sekarang ini kita akan menuju kepada sesi berikutnya, yaitu closing statement. Kami persilakan kepada narasumber pertama, A.A. Rizal Fahmi Ramadan, 1 menit untuk memberikan closing statement. Dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat semua, tentunya menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, itu dimulai dengan menjadi orang yang dipimpin dengan baik. Jadi kita bisa menjadi follower, pengikut yang baik, sehingga nanti kita akan belajar menjadi pemimpin yang baik, dan tentunya menjadi pemimpin yang hebat. Tentunya semua butuh proses, maka jalani prosesnya dengan bahagia, jalani dengan ikhlas, insya Allah akan kita bentuk diri kita menjadi lebih baik, dan tentunya ketika diri kita lebih baik, insya Allah rezeki kita juga akan lebih baik. Terima kasih. Kembalikan Oke, ke Pak Zamroni. alhamdulillah, terima kasih.
Terima kasih pada Azrizal Fahmi Ramadan dan dipersilakan closing statement 1 menit kepada Pak Ade Heru Subagio. Dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Jamroni. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai closing statement dari saya, bahwa semua reseller yang ada di Best Corporation atau khususnya di Smart Synergy adalah semuanya menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Kita menjalankan bisnis untuk sendiri. Ya itu. Leader pemimpin adalah untuk membimbing. Jadi untuk maju mundurnya bisnis adalah diri kita sendiri. Maka kita harus menjadi pemimpin di perusahaannya sendiri. Ya, itu. Jadi kita harus terutama ATM itu kuncinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa sukses bersama. SSW, semangat bersaudara. Semangat bersaudara. Semangat. Semangat sukses bersama. Yes. Oke, berikan aplaus yang luar biasa kepada kedua narasumber kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami senantiasa berharap kesediaan Abi dan Umi untuk memberikan arahan kepada kita semua setiap kali kita melaksanakan sesi baik offline maupun online. Sayangnya kita belum bisa berharap banyak pada malam hari ini karena kebetulan mereka masih sangat disibukkan oleh kegiatan rutinitas untuk pelaksanaan umrah wajib. Dan selanjutnya, sebelum kami akan serahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram A'arizal Fahmi Ramadan, saya mohon maaf dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kesalahan ataupun kealfaan dalam mengutarakan kalimat-kalimat pada malam hari ini. Hanya Allah lah maha benar dan saya hamba yang hina maha salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.